Pralaya Anjuk Ladang. Sebuah kisah yang berlatar sejarah perpindahan kerajaan Medang dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, yang ditandai dengan peristiwa perang besar di bumi Anjuk Ladang. Sandiwara ini merupakan tafsir sejarah berdasarkan keterangan prasasti Hering dan prasasti Anjuk Ladang. Naskah dan pengisi suara oleh Lintang Chandra. Episode 1. Terusiknya Bumi Marganu. Pada awal bulan Chaitra tahun 851 Saka atau sekitar bulan Maret tahun 929 Masehi, iring-iringan pasukan dari barat telah memasuki Jawa Timur. Ada yang mengatakan mereka adalah pasukan yang datang dari negeri Suwarna Bumi. Ada pula yang mengatakan mereka adalah pasukan Worawari. Namun yang jelas, kedatangan mereka memiliki satu tujuan, yaitu menaklukkan dan membinasakan sisa kekuatan kerajaan Medang yang menyingkir ke Jawa Timur. Senja itu, langit tampak cerah di atas bumi Marganu. Musim penghujan baru saja berakhir. Sawah-sawah tampak menghijau, pertanda bahwa dalam satu purnama ke depan, padi Gugurancah siap untuk dipanen. Tampak di atas sebuah pohon, seorang telik sandi sedang serius mengamati sesuatu di kejauhan. Celaka! Akhirnya mereka datang. Aku harus melaporkan ini segera kepada Tuanku Rakrian Mahamantri. Telik sandi itu dengan terkopoh-kopoh segera turun dari atas pohon dan berlari pergi. Rupanya ia pergi menuju ke sebuah benteng yang terbuat dari bambu. Ia menggedor-gedor pintu benteng bambu tersebut sambil berteriak, Buka pintu! Buka! Buka! Siapa itu? Aku si Cablut, Telik Sandi. Ada berita penting yang harus aku sampaikan pada Tuanku Rakrian Mahamantri. Telik sandi itu menunjukkan sebuah lencana kerajaan. Begitu melihat lencana tersebut, penjaga bergegas membuka pintu benteng. Baik, silakan masuk. Si Telik Sandi masuk ke dalam dan terus berlari menuju ke sebuah rumah bambu di ujung paling dalam dari benteng tersebut. Tampak 3 orang sedang duduk bercengkerama di teras. Mereka adalah Empu Sindo dan 2 orang penasehatnya, Empu Sahasra dan Empu Baliswara. Kedatangan Telik Sandi yang secara tiba-tiba itu mengejutkan mereka bertiga. Cablut, Ada apa gerangan kamu datang tergopoh-gopoh? ampun Tuanku Rakrian Mahamantri Sindo. Hamba hendak mengabarkan bahwa pasukan musuh sudah tampak dari kejauhan. Hamba perkirakan mereka sekarang berada di sekitar Wilangan. Worawari. Sejak pemberontak itu bersekutu dengan Jambi, mereka semakin hari semakin kuat. Jagat Dewa Batara, rupanya setelah meluluh lantakkan keraton Medang di Mataram, mereka masih terus memburu kita ke arah timur. Berarti musuh sudah tahu
bahwa mahkota Raja Tiahwawa sudah ada di tangan tuanku Sindok. Mereka tahu itu artinya Raja Baru Medang akan muncul di sebelah timur. Apakah ini pertanda akan tiba pralaya? Ramalan Resi Goksanda mulai menjadi kenyataan. Pralaya besar akan terjadi di bumi Medang sebelah timur. Tapi beliau juga mengatakan bahwa ketika pralaya itu datang, kita akan dilindungi oleh kepak sayap Garudeya. Tidak ada jalan lain. Ini sudah menjadi takdir bahwa pralaya ini harus kita hadapi hingga tetes darah penghabisan. Paman Baliswara, berapa jumlah pasukan kita? Kita hanya memiliki 700 orang pasukan, Tuan. Dengan jumlah itu, kita pasti kalah jika bertarung berhadapan-hadapan dengan musuh. Karena jumlah pasukan mereka pasti jauh lebih banyak. Untuk itu, kita perlu minta bantuan dari penguasa-penguasa desa yang masih setia kepada Medang. Siapa? Siapa yang kira-kira bisa membantu kita? Empu Danghil. Dia adalah sosok penguasa desa Marganung, tempat kita bermarkas saat ini. Sosok muda yang cerdas dan memiliki kesetiaan besar kepada Medang. Saya yakin ia akan mengerahkan seluruh kekuatan yang dimiliki Marganung untuk membantu kita berperang melawan musuh. Nyai Rakai Gunungan Diah Muatan, penguasa desa Kadangan bersama dengan putrinya yang jelita, Roro Diah Bingah. Mereka berdua pada 3 purnama yang lalu telah menyatakan kesetiaannya kepada Medang. Demikian pula Kakang Bujut Manggali, penguasa desa Waharu, serta Mapanji Catu Ireng, penguasa desa Sumbut. Mereka telah setia mengirimkan upeti kepada kita selama dalam pelarian ke wilayah timur ini. Saya yakin mereka juga akan siap membantu kita menghalau serangan musuh. Jika Warawari sudah datang menyerang, apakah mungkin Jambi akan turut serta? Tepat sekali, Tuan. Saya menduga pasukan Warawari akan menyerang dari sisi barat. Sedangkan pasukan Jambi akan menyerang dari sisi timur. Mereka akan masuk melalui pelabuhan Brantas, Bandar Alim. Ki Ageng Keniten sejak bulan Palguno sudah saya tugaskan untuk menjaga Bandar Alim. Ada 100 pasukan yang terlatih berjaga di sana. Namun saya khawatir, Tuan. Kekuatan Ki Ageng Keniten di Bandar Alim tidak akan mampu menahan gempuran pasukan Jambi yang kuat itu. Apalagi hanya dengan berbekal 100 orang pasukan. Iya, benar Paman Sahasra. Kalau begitu, segera persiapkan seluruh pasukan, persenjataan dan logistik kita. Siap, Tuanku. Dan Paman Baliswara, perintahkan para utusan untuk meminta bantuan kepada seluruh penguasa-penguasa desa yang masih setia kepada Medang. Juga sampaikan kabar kepada Ki Demang Keniten di Bandar Alim agar segera memperkuat pasukan, memperkuat persenjataan di pelabuhan guna menangkal serangan Jambi yang bisa saja datang sewaktu-waktu melalui jalur Sungai Brantas. Siap, Tuanku Sindok. Empu Sahasra dan Empu Baliswara bergegas meninggalkan teras rumah itu untuk segera menjalankan titah dari Rakrian Mahamantri Empu Sindok. Sementara Empu Sindok masih duduk terdiam termangu. Ia melemparkan pandangannya jauh menatap ke hamparan Gunung Wilis yang tampak menghijau. Sesekali ia memejamkan mata sambil mengkerutkan dahinya, mencoba memikirkan jalan keluar
dari ancaman perang besar yang sudah di depan mata. Tiba-tiba dari dalam rumah keluar seorang wanita dengan paras anggun. Rambutnya rapi tergelung, seolah tak ingin menutupi kulit leher dan bahunya yang putih bersih. Dia adalah Diah Kebi, istri dari Empu Sindok. Kakang Sindok, ada apa gerangan Kakang bermuram durja? Tidak seperti biasanya. Mana mungkin hatiku bisa tenang, sementara pasukan Worawari sudah mengetahui persembunyian kita. Dan sekarang mereka bermarkas di Wilangan. Sementara pasukan Jambi mungkin akan menyusul pula dengan kekuatan pasukan yang lebih besar daripada pasukan Medang. Kakang Sindok, kuatkan hati Kakang. Jika memang harus berperang, majulah sebagai satria. Jika memang harus mati, Dinda siap untuk Balapati mendampingi Kakang. Terima kasih atas ketulusan kasih sayang Dinda Kebi. Semoga Sang Yang Widi memberikan keselamatan bagi kita. Oh Sang Yang Widiwasa yang Maha Jaya, yang mengatasi segala kematian, lindungilah negeri kami Dari mara bibir bahaya. Diah Kebi, tak Selamatkanlah henti-hentinya rakyat mengucap Medang doa dari bahaya keselamatan. Di bawah kepak sayap Garuda Dari Merah, sudut matanya mulai menetes kita air tidak bening pegang teguh dan yang kuat. mengalir membasahi pipinya yang bersih merona. Selamatkanlah Tuanku Rakrian Maha Mantri. Dialah pemimpin yang penuh ketulusan. Langit di atas Marganung tiba-tiba tertutup awan kelabu. Seakan alam memberi pertanda akan tiba pertumpahan darah dan jerit kematian. Demikianlah Sandiwara Radio Pralaya Anjuk Ladang episode 1. Didukung oleh pengisi suara Lintang Chandra, Ari Haryanto, Om Chu, Henry Jonathan, dan Leni Juwanto.